Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bu Indra. Terima kasih atas waktunya yang memberi kesempatan kepada saya untuk melakukan wawancara. Saya mendapat tugas untuk melakukan wawancara berkaitan dengan penerapan pengambilan keputusan. Jadi saya selaku CPT itu mendapatkan semacam tugas, kemudian diminta untuk mewawancarai panjenengan selaku kepala sekolah untuk mengetahui bagaimana selama ini panjenengan mengambil keputusan. Untuk saya belajar juga. Ya, bisa mulai pertanyaan. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang pertama, Bu. Bagaimana selama ini Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih Pak Andi. Jadi ketika saya menerima laporan terjadinya sebuah kasus di sekolahan dari Bapak Ibu guru, itu saya akan menganalisis kasus tersebut apakah mengandung pelanggaran hukum atau tidak, kemudian apakah kasus tersebut mengandung pelanggaran norma atau tidak. Ketika kasus tersebut tidak mengandung kedua hal tersebut, berarti bisa dikatakan bahwa kasus tersebut adalah dilema etika. Kemudian ketika kasusnya itu sudah melanggar, baik itu hukum atau norma, itu berarti masuk ke rujukan moral. Jadi ciri-cirinya kalau melanggar hukum atau norma bukan dilema etika ya, rujukan moral. Kemudian selama ini Bu, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan, artinya di sekolah Anda, sekolah kita, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Ya, ketika terjadi sebuah kasus dan kasus itu memiliki nilai yang sama-sama benar, maka saya berusaha agar kasus tersebut dapat diselesaikan secara baik, agar pihak-pihak yang terkena kasus tersebut dapat menerima keputusan yang saya ambil dengan ikhlas dan legowo, karena keputusan tersebut atau karena kasus yang tadi adalah kasus yang sama-sama benar. Gitu. Jadi berusaha mengambil yang terbaik. Iya. Kemudian gimana Bu, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Anda lakukan selama ini untuk mengambil keputusan? Iya. Tadi yang pertama, setelah saya menerima laporan dari Bapak Ibu guru berkaitan terjadinya sebuah kasus di sekolah, kemudian yang kedua adalah menganalisis kasus itu arahnya kemana, ke dilema etika atau ke rujukan moral. Kemudian yang ketiga adalah saya mengadakan rapat atau konsultasi antar guru untuk menerima masukan berkaitan dengan kasus tadi. Setelah menerima masukan-masukan dengan berbagai hal dari guru-guru yang selama ini sudah berpengalaman, kemudian selaku kepala sekolah saya mengambil keputusan dan berusaha keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang terbaik dan tidak merugikan. Demikian. Berarti selain langkahnya berarti setelah menerima kasus dianalisis gitu, iya. Kemudian mengambil semacam pendapat-pendapat ini tidak. Ya, terima kasih. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang boleh dikatakan yang senuansa dilema etika itu? Ya, yang pertama bahwa keputusan yang diambil itu harus bersifat adil. Artinya tidak memihak keputusan tersebut kepada siapapun, kepada anak atau kepada siswa siapapun. Itu kita yang pertama adalah adil, kemudian tidak memihak, kemudian bersifat tegas terhadap keputusan yang sudah diambil. Artinya ketika kepala sekolah setelah tadi mendengar berbagai macam masukan dari teman-teman guru, sudah diambil keputusan, ya sudah, keputusan itu jangan diubah-ubah lagi. Nanti menjadi keputusannya menjadi tidak konsisten terhadap apa yang sudah diambil. Demikian Pak.
Ya, artinya berarti yang pertama adil, yang kedua konsisten melaksanakan keputusan tadi. Kemudian apa Bu, ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan atau yang menjadi hambatan lah boleh dikatakan seperti itu? Sebagai manusia biasa, ketika saya mengambil sebuah keputusan berkaitan dengan hal yang sama-sama benar, hal yang pertama menjadi tantangan saya adalah rasa kasihan. Artinya rasa kasihan saya terhadap orang yang nantinya akan menerima keputusan tersebut. Iba apakah mau menerima keputusan ini atau tidak itu. Kemudian yang kedua adalah adanya rasa takut. Iya, takut dalam arti ketika keputusan itu saya berikan itu nanti menimbulkan masalah baru atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah tantangan yang saya hadapi ketika terjadi perbedaan pendapat saat saya menerima masukan dari teman-teman. Artinya saya berarti betul-betul harus mengambil sikap di antara tengah-tengah itu. Nah, itu yang mungkin bagi saya sebuah tantangan, sehingga saya harus mungkin juga bertanya-tanya kepada teman-teman yang lain, teman-teman kepala sekolah atau teman-teman atau bapak ibu pengawas. Iya, Pak. Kemudian ini Bu, apa? Anda kan memiliki sebuah semacam agenda tertentu atau tidak? Maksudnya begini, ketika untuk memutuskan sesuatu, apakah harus diagendakan dulu ataukah pada saat hari itu juga diputuskan? Selama ini yang saya lakukan tidak ada jadwal yang berkala, jadi tidak ada agenda rutin, misalnya pada bulan ini harus menyelesaikan kasus ini atau bulan tidak. Jadi ketika terjadi kasus ya saya berusaha secepat mungkin agar kasus itu bisa diselesaikan dengan segera, sama-sama enak, kemudian kondisi sekolah juga berjalan normal. Apa yang menyebabkan Anda memilih untuk menggunakan opsi ini? Tidak ada jadwal ya? Ya. Ya artinya kan kita sih mengharapkan di sekolah tidak ada kasus apapun ya, artinya kasus yang apalagi yang membuat kita menjadi bermasalah, tetapi sebuah kasus itu akan mendewasakan guru dan kepala sekolah dalam berpikir dan bertindak. Tetapi ketika saya mengambil keputusan agar setiap kasus kemudian diselesaikan secara cepat, tepat, itu agar tidak bertele-tele, Pak. Jadi selesai dengan baik, tidak ada masalah. Ya, cepat selesai biar tidak banyak numpuk-numpuk. Ya. Kemudian Bu, ini apakah ada seseorang atau yang boleh dikatakan ya yang menjadi penguat yang mempermudah Anda untuk mengambil keputusan? Kalau di sekolah itu biasanya teman-teman guru senior, mungkin ya tidak hanya seorang, ada beberapa teman-teman guru senior yang sering saya mintai pendapat berkaitan ketika terjadinya sebuah kasus. Kemudian kalau urusan kedinasan, selain kepada teman-teman juga saya biasanya berkonsultasi kepada bapak pengawas. Nah, kalau di rumah saya biasanya curhat kepada suami, walaupun itu terjadi di sekolah, saya biasanya curhat kepada suami karena kebetulan suami juga sama-sama kepala sekolah, bagaimana menangani hal-hal seperti ini agar keputusan yang saya ambil tidak merugikan pihak siapapun dan tidak menimbulkan masalah baru. Ya, Pak. Dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa Bu yang Anda dapat, maksudnya Anda pertimbangkan sebagai sebuah bahan pembelajaran, pengalaman untuk mengambil keputusan tentang dilema etika? Yang pertama, bahwa saat kita mengambil keputusan itu kita harus betul-betul meneliti latar belakang dari sebuah kasus itu terjadi, kemudian menerima masukan-masukan dari orang lain, kemudian kita berusaha mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan adil, sehingga yang menerima keputusan itu tidak menerima dengan baik. Kemudian bagi saya pribadi, agar dalam mengambil keputusan saya tidak terburu-buru, harus dipikirkan matang-matang. Iya.
Terima kasih sekali. Sekiranya saya mendapat banyak pelajaran ini dari panjenengan, bahwa mengambil keputusan selaku kepala sekolah pasti harus mengambil keputusan, langkah-langkahnya juga sangat luar biasa. Panjenengan sudah melakukan yang luar biasa. Saya berterima kasih sekali panjenengan sudah memberikan waktu, meluangkan waktu, kemudian memberikan ilmu dan pengalaman kepada saya. Ya, sama-sama Pak Andi. Semoga dari jawaban-jawaban tadi menjadikan saya dan jenengan ke depan akan lebih dewasa dalam mengambil sikap. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah.